Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian kelas 12 TKJ? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Mengingat kondisi saat ini kita masih belum bisa melakukan tatap muka, maka saya akan melanjutkan materi pertemuan kedua di pelajaran teknologi layanan jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan KD tentang menalar diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Apa itu VoIP? Mari bersama-sama kita simak video yang akan saya sampaikan kepada kalian. VoIP atau yang biasa disebut Voice over Internet Protocol adalah istilah umum layanan telepon melalui internet. Secara teknis, VoIP adalah teknologi yang memungkinkan Anda melakukan komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet. Nah, kemudian apa sih sebenarnya fungsi utama dari VoIP? Fungsi utama dan yang juga merupakan keunggulan dari VoIP adalah menghubungkan manusia antar kota, pulau, hingga benua. Bila biasanya dibutuhkan biaya yang sangat mahal untuk bisa menghubungi teman kalian atau keluarga, apalagi bila kalian tinggal di tempat yang berbeda, bahkan di negara yang berbeda, VoIP adalah solusi komunikasi yang lebih terjangkau. Terjangkau di sini maksudnya kalian tidak membutuhkan biaya yang lebih besar ya maksudnya. Seiring dengan perkembangan zaman, VoIP kini juga dapat melakukan pengiriman suara dan video. Pengembangan VoIP ini juga masih terus dilakukan agar komunikasi jarak jauh bisa dilakukan dengan lebih lancar, cepat, dan bebas kendala. Beberapa contoh dari teknologi VoIP adalah aplikasi Messenger. Nah, aplikasi Messenger ini sudah sering kalian pakai, yaitu Line, WhatsApp, Skype, dan yang baru-baru ini sering kalian gunakan untuk media pembelajaran yaitu Zoom. VoIP itu sendiri juga memiliki 4 fungsi berbeda. Dimulai dengan fungsi signaling, di mana VoIP bertugas untuk menerima jaringan dari penelpon. Setelah menerima jaringan tersebut, terjadilah inisiasi atau penyampaian percakapan. Dengan begitu, penelpon dan pendengar bisa saling berkomunikasi dengan kualitas yang jernih. Fungsi yang kedua yaitu database service, yakni pencarian lokasi tujuan akhir atau endpoint. Fungsi yang ketiga yaitu adalah bearer control, yang memungkinkan pengguna untuk menerima, menolak, atau memutus panggilan telepon. Fungsi yang terakhir adalah fungsi code operation, yang mentransmisi atau mengubah suara menjadi paket data, begitu juga sebaliknya. Kemudian, cara kerja. Bagaimana sih cara kerja dari VoIP? Simak baik-baik ya. Cara kerja VoIP adalah suara analog yang diambil dari speaker perangkat akan dikonversi menjadi sebuah paket data. Ingat ya, dikonversi menjadi sebuah paket data. Kemudian, paket ini akan dikirimkan melalui hub atau router atau ADSL dengan menggunakan jaringan internet. Paket data ini akan dikirimkan ke tempat tujuan, yakni perangkat dari si penerima telepon.
VoIP sendiri memiliki kelemahan dan kelebihannya sendiri. Kelebihannya, perbedaan dengan telepon konvensional yaitu teknologi VoIP adalah solusi yang lebih hemat biaya. Mengapa begitu? Hal ini dikarenakan Anda hanya memerlukan modal berupa jaringan internet untuk bisa terhubung dengan lawan bicara Anda. Anda tidak perlu membayar tagihan telepon dan lain sebagainya. Ini juga merupakan daya tarik utama dari VoIP. Selain itu, VoIP juga bisa memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah tersedia, sehingga memudahkan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki jaringan karena tidak perlu membayar biaya bulanan. Oh iya, satu lagi. Bentuk jaringan VoIP ini bisa digabungkan menjadi sebuah jaringan raksasa, seperti VoIP rakyat yang ada di Indonesia. Tidak hanya untuk perangkat komputer saja, penggunaan VoIP ini bisa divariasikan, seperti misal sambungan dari komputer ke perangkat telepon konvensional. Terlepas dari kelebihan VoIP, masih banyak ruang untuk perbaikan. Salah satu kelemahan VoIP yang juga menjadi kelemahan dari VoIP itu sendiri yaitu kualitas suara yang tidak sejernih suara pada jaringan publik atau telepon konvensional. Suara pada VoIP juga mengalami delay yang artinya terdapat jeda ketika komunikasi sedang berlangsung. Kelemahan dari VoIP yang selanjutnya yaitu tidak bisa dipungkiri bahwa perangkat komputer atau smartphone yang diperlukan untuk penggunaan teknologi VoIP ini sedikit lebih mahal dibandingkan dengan perangkat telepon biasa. Kemudian, VoIP juga berpotensi menyebabkan jaringan terhambat. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang diagram VoIP. Semoga kalian bisa memahami sedikit informasi dari saya. Bila ada pertanyaan atau sesuatu hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan melalui fitur chat yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.